Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ketujuh dengan materi administrasi umum, kita akan membahas di poin KD 3.6 dan 4.6 mengenai menerapkan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar dan melakukan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Kita bahas prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Surat sendiri di sini diartikan bahwasanya adalah salah satu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lain. Sedangkan surat menyurat yaitu kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Di sini diartikan atau dikatakan bahwasanya surat dan surat menyurat itu pengertiannya berbeda, pelaksanaannya juga berbeda. Terus kemudian di sini jenis surat dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Yang pertama, surat itu ada yang bersifat surat penting, isinya biasanya mengikat dan memerlukan tindak lanjut. Apabila terlambat penyampaiannya atau hilang, itu akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi. Contohnya surat penting itu adalah surat perjanjian kerjasama, terus kemudian surat pesanan, dan surat keputusan. Yang kedua, ada surat biasa. Surat biasa ini isinya tidak mengikat dan tidak membutuhkan tindak lanjut. Surat biasa itu hanya berupa informasi dan suatu kegiatan. Contoh surat biasa seperti surat pemberitahuan, surat penawaran, brosur dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada jenis surat yang sifatnya surat rahasia. Biasanya isinya bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk atau alamat yang dituju. Biasanya dapat dilihat dari adanya tanda seperti SRHS atau RHS pada sampul surat atau terdapat lebih dari satu sampul surat. Contoh surat rahasia itu berupa surat peringatan, kemudian surat pemberitahuan PIN dari bank, surat pribadi, dan lain sebagainya. Dalam kegiatannya di sini ada 2 kegiatan, surat masuk dan surat keluar. Surat masuk di sini diartikan adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seorang atau dari suatu organisasi. Kemudian surat keluar sendiri itu didefinisikan sebagai surat yang dikirimkan sebagai jawaban atau tanggapan atas surat masuk yang diterima oleh organisasi agar terjalin hubungan timbal balik yang menguntungkan. Jadi surat masuk itu adalah surat yang masuk dari instansi yang lain, kemudian perusahaan itu untuk melakukan timbal balik biasanya mereka membuat surat keluar. Di sini ada 3 faktor sebab surat keluar itu dikirim. Yang pertama, ada surat keluar yang dikirim adalah jawaban dari surat masuk yang diterima. Jadi surat yang kita kirim, surat yang keluar itu, yang dikirim itu merupakan timbal balik dari surat masuk sebelumnya. Yang kedua, surat tersebut memang dikirim karena kebutuhan atau kepentingan perusahaan. Yang ketiga, surat keluar itu dikirim karena akan memberitahukan suatu hal. Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, biasanya mereka akan membutuhkan bahan dan alat. Bahan-bahan tersebut biasanya berupa baki surat. Yang pertama baki surat itu biasanya alatnya digunakan sebagai tempat dari berkas yang ada. Yang kedua ada buku agenda, surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga kartu kendali, lembar pengantar surat masuk, lembar pengantar surat rahasia. Yang keempat ada sekretaris desk file. Itu biasanya digunakan untuk pengumpulan map dengan kode dan klasifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Yang kelima biasanya ada alat tulis berupa pensil, pulpen, penggaris, kertas dan lain sebagainya. 6 ada kertas dan amplop. Biasanya kertas dengan kop surat itu atau kertas polos dan
amplop berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat surat dan sebagai tempat surat sebelum dikirim. Terus yang ketujuh ada alat pembuka surat seperti gunting, pisau dan lain sebagainya. 8 stempel. Kemudian alat atau bahan yang kesembilan yaitu formulir, tanda terima atau buku ekspedisi, dan yang terakhir itu adalah lembar disposisi. Nah, itu merupakan bahan dan alat pada umumnya yang disediakan oleh bagian tata usaha maupun bagian sekretaris dalam kegiatan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.